Ya benar Ahok itu, teknis saja. Bahkan nggak usah banyak ngomong, teknis saja. Yakinkan orang bikin ini, bersihkan itu. Itu aja kerjaannya, mondar-mandir keliling, ini kotor, bersihkan. Bila perlu dia ngantor di mobil aja, dia keliling Jakarta itu. Ada jalan lubang, tutup, ya kan? Emang begitu, wali kota begitu. Jangan lu banyak pidato kayak nanti macam. Menjadi gubernur DKI itu adalah sebenarnya menjadi wali kota. Karena DKI itu bukan gubernur sebenarnya. DKI itu wali kota. Kenapa saya bilang begitu? Karena bupatinya dipilih oleh gubernur. Karena wali kotanya dipilih oleh gubernur. Jadi ini adalah kota besar. Konsepsinya itu adalah kota, bukan gubernur. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Tapi sesungguhnya yang lebih baik lagi adalah pemerintah sebagai fasilitator dan warga sebagai partisipan. Di mana negara melakukan A, B, C, D, rakyat juga mengerjakannya. Oke? Ada partisipasi. Tapi yang kita butuhkan satu tahap lebih atas lagi. Partisipasi itu sendiri-sendiri. Bapak Ibu mengerjakan, negara mengerjakan. Kalau kolaborasi, Bapak Ibu mengerjakan, negara mengerjakan, dan kita kerjakan sama-sama. Ya? Nah itu level kemana? Nah ini yang bahasa Indonesia namanya gotong royong. Ya? Tapi dalam literatur kita sebutnya kolaborasi. Nah kemudian salah satu masalahnya kita, yaitu salah satu core problem. Kalau kita bikin pendekatan ini, mengapa ini penting? Karena bertugas hanya 5 tahun. Sustainability yang menjamin siapa? Co-creator. Anies bisa selesai, Pramono bisa selesai, tapi co-creatornya ada terus tuh. Kalau Trisakti itu terus, kita sudah tidak hadir lagi di akuarium. Tapi teman-teman semua hadir terus di akuarium, betul tidak? Coba kalau nggak ada co-creator, kami selesai pula semuanya. Itu yang membuat ownership itu ada. Itu bedanya movement dengan programatik. Kalau programatik nggak ada sense of ownership. Karena tadi tujuannya menyelesaikan masalah. Kalau movement tujuannya mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Nah itu ownership itu ada. Gitu. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Dalam bayangan kami ketika bicara tentang ekonomi kerakyatan, ini satu, saya tadi tidak bahas soal ini karena kita ngomongnya koperasi Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya pasar khusus ini ada private, ada koperasi, ada state owned, milik negara. Ini milik negara itu bukan mengejar untung. Inilah contohnya, kami di DKI Jakarta memberikan PSO, Public Service Obligation, itu sampai 3 triliun lebih kepada PT Trans Jakarta. Untuk apa? Mengangkut warga Jakarta selama 1 tahun. Dia menutup selisih antara revenue dengan cost. Nah, ini kalau negara tidak masuk, ya semua orang pakai kendaraan pribadi. Alhamdulillah di Jakarta, dengan kita melakukan transformasi itu, dari 350.000 penumpang per hari, sekarang menjadi 1 juta penumpang per hari. Kendaraan ini naik tiap hari. Dan ini kemudian di berbagai daerah bermunculan laskar-laskar yang semula tidak membayangkan harus mempertahankan secara militer. Akibat peristiwa Surabaya, laskar di seluruh Indonesia bermunculan. Kenapa? Kami harus siap-siap. Bila sampai terjadi peristiwa seperti di Surabaya, kami siap. Maka di seluruh Indonesia 2 bulan sesudah kemerdekaan bermuncullah laskar-laskar di mana-mana. Ini, Bapak sekalian, teman sekalian, sebuah peristiwa yang kalau tadi saya istilahkan glorious defeat atau kalah tempur, menang perang. Tempurnya kalah tapi perangnya menang. Nah, itulah peristiwa sedikit soal 10 November. Jadi buat dari semua, jangan membayangkan 10 November ini peristiwanya hanya 5 jam, 6 jam. Tidak. 3 minggu lebih nih peristiwa. Dan saya usul pada teman-teman sekalian, bayangkan berada di dalam suasana kota seperti itu. Yang saya lebih kagum lagi, ini bicara dengan ibu-ibu nih.
Apa yang saya kagum lagi, Bu? Bu, bayangkan, Bu, yang pada berangkat perang itu, anak-anak muda, itu nggak pamit sama orang tuanya? Pamit. Sekarang coba kalau ibu dan bapak dipamiti oleh anak. Ayo. Bagaimana kalau anak-anak muda, ya, umurnya 18 tahun, 20 tahun datang bilang, Bu, doakan ya, saya akan berangkat perang. Kira-kira bagaimana, Bu? Kalau hari ini ditanyain, itulah sebabnya hormat yang setinggi-tingginya pada ibu-ibu di Surabaya masa itu. Saya tidak membayangkan seperti apa rasanya melepas anak-anak mudanya untuk berangkat perang dan tahu perangnya tidak selesai besok. Selamat datang nih Pak. Jadi saya ajak semuanya berada di sini reflektif ya. Jangan cuma lihat peristiwa itu kayak, oh seberapa jam selesai. No, ini 3 minggu. Makan sulit, pasokan makanan tidak ada, semuanya serba sulit nih. Lalu bayangkan keluarga-keluarga yang anak-anaknya berangkat. Karena itu, saya bayangkan di kota Surabaya ini dan sekitarnya, barangkali tidak ada keluarga yang tidak punya kerabat yang meninggal dalam pertempuran. Pasti ada. Dan semua merupakan bagian dari ini tanggung jawab kami. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Banyak sekali. Tapi saya ingin sampaikan pertama, bahwa Republik ini dibangun dengan semangat gerakan, bukan semangat program. Itu harus dikembalikan dalam menjalankan Republik ini. Apa bedanya gerakan dengan program? Program itu diselesaikan atau dibuat untuk menyelesaikan masalah. Kalau gerakan itu dibuat untuk mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Oke. Yang satu menyelesaikan masalah namanya program. Kalau gerakan mengajak untuk menyelesaikan masalah. Coba kalau mempertahankan kemerdekaan itu adalah programnya Kementerian Pertahanan saja. Oke. Terus rakyat Surabaya bilang gini, "Oh, ntar sekutu masuk ya. Oh, kalau gitu biarkan Kementerian Pertahanan menjalankan program berperang lawan sekutu. Mudah-mudahan menang." Kami sebagai rakyat menonton pelaksanaan program. Programnya apa? Pertahankan kemerdekaan. Tapi kalau gerakan, apa yang gerakan? Semua pihak terpanggil untuk terlibat. Ini bukan masalahnya Kementerian Pertahanan. Ini adalah masalahnya kami. Semua merasa memiliki masalah dan semua ikut bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Apa masalahnya? Datang kekuatan asing ke negeri ini dan semua bangkit untuk melawan. Itulah gerakan, dan ditunjukkan gerakan itu di Surabaya secara amat menyolok dan dicatat dalam sejarah. Dahsyat. Nah, kita dalam menjalankan pemerintahan akhir-akhir ini itu beberapa dekade ini, makin hari banyak urusan makin dianggap sebagai program, bukan gerakan. Jadi rakyat suruh apa? Nonton aja. Rakyat bayar pajak dan nyoblos saat pemilu. Tapi tidak usah terlibat. Nonton aja, tidak bisa. Republik ini dibangun dengan semangat gerakan, dan semangat gerakan harus dipertahankan untuk hidup di Republik ini. Oke? Itu pelajaran satu. Pelajaran kedua. Nah, ini terkait dengan apa yang sedang kita kerjakan kemarin. Di Surabaya, kita mengingat Hari Pahlawan, sebagian merasa menang secara militer. Padahal tidak, bukan? Secara militer tidak menang, tapi peperangannya kita menang. Teman-teman sekalian, kita kemarin secara hitungan suara mungkin saja kita tidak menang, tapi semangat untuk perubahan menular kemana-mana. Betul tidak? Ya, sampai sekarang kita masih bertahan, sampai sekarang masih terus bergerak, betul tidak? Dan menular kemana-mana. Jadi belajar dari peristiwa Surabaya, itu yang disebut sebagai glorious
Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Tidak heran sebenarnya, memang dari dulu Fahri Hamzah ini selalu mengkritik Anies, teman-teman ya. Semenjak zaman Anies menjadi gubernur Jakarta. Kalau kita melihat pada saat itu ya, aneh bin ajaib sebenarnya. Bagaimana Fahri Hamzah selalu mengkritik Anies Baswedan, tapi ia akur dengan Partai Gerindra ya. Dia bersahabat dengan Fadlizon ya. Pada saat itu Fadlizon adalah orang Gerindra ya. Saat ini juga orang Gerindra. Nah, Fahri Hamzah itu sebenarnya orang PKS juga, dan PKS itu mendukung Anies juga teman-teman di Pilkada Jakarta kala itu teman-teman ya. Walaupun akhirnya Fahri Hamzah dengan PKS itu berkisruh ya, sehingga Fahri Hamzah keluar dari PKS. Nah, apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah itu sudah basi ya, selalu mengkritik Anies ya, dari berbagai cara, dari berbagai sisi ya, dan sampai Pilpres kemarin teman-teman ya, Fahri Hamzah tetap mengkritik Anies Baswedan. Namun ya, pada saat itu juga Fahri Hamzah selalu mengkritiknya Jokowi teman-teman. Namun di Pilpres malah memuji-muji Jokowi ya, memuji-muji Gibran, akhirnya memuji Prabowo dan mendapat jabatan sebagai Wakil Menteri Perumahan Rakyat teman-teman. Dan itulah akhir dari perjalanan Fahri Hamzah ya, sehingga ia mendapat jabatan saat ini ya, orang yang sangat vokal mengkritik Anies teman-teman. Namun apakah Anies menjadi lemah, menjadi ciut? Ya tidak juga ya. Anies sudah terbiasa waktu di Jakarta. Musuh Anies bukan hanya Fahri Hamzah, teman-teman, banyak. Ada PKS ya, ada orang-orang besar, elit-elit besar pada saat itu ya. Hingga saat ini Anies masih berdiri kokoh, bahkan menjadi oposisi yang sangat luar biasa, menjadi oposisi yang mengkritik Fahri Hamzah kembali teman-teman ya. Anies kemarin mengkritik tentang 3 juta rumah yang cuma omong-omong ya, tidak ada buktinya per tahun teman-teman, dan itu adalah kebalikannya. Bagaimana Anies Baswedan mengkritik tentang 3 juta rumah, mengkritik kinerja dari Fahri Hamzah. Kalau dulu Fahri Hamzah mengkritik Anies, nah kali ini perahu terbalik ya. Anies mengkritik kinerja dari Fahri Hamzah teman-teman, karena Fahri Hamzah ini adalah Menteri Perumahan Rakyat sekarang. Pekerjaannya adalah membuat rumah yang 3 juta tersebut. Namun apa yang terjadi? Akhirnya kan blunder semua, tidak tercapai target teman-teman, bersama dengan Marwar Sirait. Bagaimana menurut kalian?